makian itu bukan hanya kebun binatang ya, perkataan kebun binatang dan sebagainya gitu, tetapi adalah perkataan yang tidak membangun kita, itu adalah makian bagi kita sebenarnya. Kok jangan takut. Bapamu memang sosok Bapa memang sudah tidak ada di dunia ini, tapi kau punya Bapa di surga yang orang-orang yang mengganggu kau pun itu adalah orang-orang yang dia ciptakan. Jadi dia berotoritas untuk bisa buat orang-orang itu terganggu kau gitu. Benar. Asalkan kau mengimani dalam nama Yesus, pergi ke tempat itu, cowok-cowok itu terakan ganggu sa. Kembali lagi di Kita Mau Pondok Podcast. Lepas nafas, tarik nafas, buka mata. Saya Lanti Wirano dan saya Putri Tesalonika Yegrim. Oke Putri, wow hari ini kamu cantik sekali. Kamu juga Kak. Iya, terima kasih. Oke, jadi hari ini kita nggak akan bahas tentang tutup jalan cepat. Tutup segala jalan apapun itu cepat tutup ya. Kita akan bahas dari 2 Korintus 10 ayat berapa lagi tadi? Ayat 1 sampai 6. Oke. Dan selanjutnya kita akan diskusi sama-sama. Oke Putri, tadi kan kita sudah bahas kalau kita akan sama-sama diskusi tentang tutup jalan cepat ini bagaimana. Ada pertanyaan yang akan menjelaskan semua itu. Oke, pertanyaan yang pertama. Kalau ada orang dari generasi tua yang bilang nih ke ko, Putri, saya punya otoritas atas ko. Jadi apa kau punya perasaan dalam hati waktu dengar pertanyaan itu? Apakah kau mau tunduk ke otoritas orang itu atau ada istilah otoritas membuat kau ingin melawan dengan apa yang dia bilang ke kau itu? Kalau dari saya Kak, saya akan terima kalau misalnya ada yang bilang kayak begitu dari generasi tua, mungkin melihat dari tong punya budaya. Mungkin saya akan dengar aja dulu dia punya teguran itu. Saya akan dengar dulu. Tapi karena kita sudah tinggal di dalam kebenaran. Untuk saya pribadi, jadi mungkin saya akan lihat apakah itu sesuai dengan kebenaran firman atau tidak. Kayak gitu Kak. Karena kalau misalnya tidak sesuai ya mungkin saya tidak akan terima. Karena setahu tong punya tempat tinggal ini masih ada beberapa orang yang jalan dengan budaya gitu. Ya, masih pegang kuat budaya. Istilahnya tuh seperti masih ada toleransi antara kebenaran dan budaya. Begitu. Jadi kalau misalnya yang teguran itu lebih mengarah ke arah saya harus tunduk akan budaya, saya pribadi akan bilang kalau saya tidak bisa menerima itu gitu Kak. Jadi saya harus lihat dulu, tetapi ya mungkin seperti itu Kak. Oke. Bagaimana dengan Kak Kayola? Kalau saya secara pribadi itu saya tergantung hubungan saya dengan orang itu. Siapapun dia sebagai sebagai orang tua rohani untuk saya atau orang tua atau dia punya hubungan lah gitu kan. Dia punya hubungan dengan saya. Bagi saya silakan kalian punya otoritas bagi kalian untuk untuk saya punya hidup begitu, karena saya sudah sharing banyak hal ke orang-orang tersebut gitu kan, karena ada hubungan di situ. Kalau tidak ada hubungan dan hanya berdasarkan jabatan atau berdasarkan posisi, mungkin saya akan berpikir lagi nih kok siapa gitu kan, kok siapa punya otoritas atas saya, hubungan saya tidak gitu kan. Artinya karena dia cuma memegang dia punya jabatan dan posisi toh. Jadi saya mungkin akan berpikir lagi gitu, apakah saya akan tunduk ke dia seperti itu nah. Ya, itu saya gitu. Artinya saya melihat juga dalam 2 Korintus ini kan, 2 Korintus 10 ayat 1 sampai 6 di sini kan bagaimana Paulus itu dia berhak menegur gitu ya, karena dia punya hubungan pribadi dengan orang-orang itu bukan karena jabatan atau posisi sebagai pemimpin. Memang keren sekali sih Paulus tuh, dia sangat tahu konteks gitu kan, karena dia punya hubungan pribadi di situ, makanya dia berhak untuk menegur orang itu gitu. Dan saya pun saya juga merasa seperti itu, karena waktu saya jadi mentor atau bagaimana, saya pikir karena hubungan saya sudah dekat dengan orang itu, saya bukan kayak saya akan mengendalikan dia, tetapi ada di mana ada
otoritas untuk mungkin menegur dan sebagainya kayak Mm-mm. gitu, tetapi ya kembali lagi kebenarannya seperti yang tadi Putri Mm. bilang, sesuai kebenaran kan tidak gitu Iya. kan. Kalau orang-orang yang kita pikir punya hubungan dengan dia tetapi dia juga bicaranya tidak sesuai kebenaran, Mhm. ya harus dipikirkan lagi Ya, toh. betul. Oke, Putri, Ya, pertanyaan Kak. selanjutnya nih. Apa tuh? Apakah kau pribadi yang mudah menerima teguran dari orang lain, dan apakah teguran dari orang dekat yang punya hubungan dengan kau itu lebih mudah diterima atau kau bagaimana? Tadi sebetulnya saya sudah agak jawab juga ya dengan Mhm. pertanyaan itu. Saya sebenarnya belajar untuk menerima teguran itu butuh tahun, Oh, proses bertahun-tahun. ya? Ya, Mhm. betul. Dari SMP sampai SMA tuh jujur, walaupun saya bukan menilai saya diri sih, tapi saya bukan anak yang mungkin karena introvert juga Kak, tidak tahu ya. Pokoknya saya tidak anak yang pemberontak sekali gitu Kak. Maksudnya kayak teman suruh jalan waktu SMP, "Ayo tong kesini ada kakak-kakak cowok nih," Asik. gitu. "Ih pernah Kak teman ajak saya gitu." Terus dia bilang, "Ih kok kesini ada kakak cowok satu yang suka kau," gitu. "Ini SMP nih," gitu. Dan sebenarnya saya juga fans kakak itu, cuman Oke. saya itu menolak begitu toh Kakak. Cuma dari SMP sampai SMA menurut saya iblis di bagian negara manapun tuh sama ya Kakak cara Oke. kerjanya. Jadi kalau di saya sendiri tuh saya bisa bilang sebenarnya saya pembangkang kan namanya, bukan? Pemberontak dalam hati begitu. Oke. Kalau misalnya mama kasih masukan, "Nak, kok jangan malas-malas, kok harus ini," begitu toh. Saya kayak, "Enggak nak sekali, kenapa begini begini begini," kayak gitu. Gitu kayak saya tidak bisa menerima teguran gitu Kakak. Dari mama secara Iya, langsung dari waktu mama itu. secara langsung. Waktu saya kuliah itu lebih parah lagi, karena pada saat tong kuliah tong banyak sekali belajar hal yang baru. Eee, Terutama saya karena saya belajar tentang nilai-nilai baru dari luar dari negara ini yang kayak internasional dan lain sebagainya. Jadi saya kayak, "This is my life, ini sab kehidupan. Sekarang saya akan buat yang sama," kayak gitu. Oke. Baru Mace tuh bilang, "Jangan gini Nak," tapi saya bilang, "Ih, saya tidak mau ya." Terus mama bilang gini, "Jangan jadi orang yang bebal." Nah terus kalau saya baca kitab Amsal banyak sekali kata-kata bebal gitu. Terus saya kayak, itu menusuk hati sekali gitu Kayola. Cuman akhirnya saya belajar itu butuh proses yang lama untuk Tuhan kayak tertibkan saya begitu untuk kok harus menerima suatu teguran. Begitu karena sebenarnya teguran itu bisa membangun koi, itu butuh proses yang lama begitu. Melalui banyak orang-orang juga yang saya temui kayak teman-teman dong kayak mau mendengar apa yang orang tua bilang kayak begitu atau masukan ke orang karena saya tipe yang kayak, "Ih, saya lebih tahu dari kok, kenapa kok harus kasih saya masukan begitu." Tetapi apalagi terlebih waktu saya kenal Yesus lebih dalam menerima Yesus dalam satu kehidupan, saya jadi mengerti bahwa teguran itu sebetulnya membangun. Kalau misalnya kita melihatnya dari sisi kebenaran dan sebenarnya kalau orang tegur itu juga dia punya cara menyampaikan untuk tegur orang itu juga mempengaruhi sih Kak. Kayak contohnya kalau dia tegur dengan baik-baik, mungkin itu kita akan terima juga dengan baik gitu Kak. Tapi kalau misalnya dia tegur kita di tengah umum dengan kata-kata yang agak tajam dan mungkin kayak terlihat mempermalukan kita, itu juga sulit untuk bisa diterima ya Kak. Seperti itu. Jadi bicara tentang teguran tadi, sebenarnya ada satu ayat yang menegur saya waktu saya kuliah dan akhirnya saya bisa berdamai untuk bisa menerima suatu teguran gitu Kak. Jadi itu ada dari Amsal pasal 16 ayat 24. Jadi saya boleh baca ya Kak. Oke, silakan. Di situ bilang, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Terus ada juga dari Efesus pasal 4 ayat 29. Kalau kalian berbicara janganlah memakai kata-kata yang kotor. Pakai sajalah kata-kata yang membina dan memberi pertolongan kepada orang lain. Kata-kata seperti itu akan mendatangkan kebaikan kepada orang-orang yang mendengarnya. Jadi waktu saya
dengar ayat itu kayak Tuhan memberikan hikmat ke saya kalau oh mungkin selama ini orang punya cara tegur ke saya yang menurut saya itu agak sedikit harsh, terlalu kasar begitu. Tapi lain dari itu juga Tuhan kayak buka sapu hati untuk bisa menerima itu, begitu kakak. Dan bukan hanya saya sebagai orang yang menerima teguran, tetapi saya juga pernah menjadi seseorang yang menegur. Tapi sapu teguran itu keras juga, saya sadari gitu. Ada orang banyak berusaha tegur teman dengan kata-kata yang kurang bagus, kayak begitu toh kakak. Jadi kayak bisa melihat dari dua sisi begitu. Orang yang mendapat teguran dan orang yang menegur. Saya bisa melihat dua sisi itu dan akhirnya bisa berdamai dengan itu. Walaupun baru-baru juga dapat satu teguran yang agak sedikit keras begitu. Sakit hati juga pas dengar itu. Tetapi pas pulang dan macam kayak bicara dengan Tuhan, Tuhan kasih damai sejahtera dan kayak kasih pengetahuan untuk bisa mengerti kalau mungkin orang itu menegurku seperti itu karena dia punya hari yang panjang atau karena dia capek begitu. Tapi lebih daripada itu juga ada beberapa teman yang bilang sebenarnya bisa dibicarakan secara keluarga dengan orang itu. Apalagi tadi kakak sempat bilang kalau Paulus itu punya hubungan dengan mereka ya. Dan mungkin bisa dibicarakan dengan baik-baik. Juga kalau ada orang yang tegur Kakak Yola, Kakak Yola juga bisa melihat dari sisi hubungan gitu toh. Kayak mungkin bisa dibicarakan dengan baik-baik supaya hubungannya tidak rusak. Benar gitu. sekali. Memang kalau berbicara teguran, saya pikir kayak kalau kita sebagai orang yang percaya di dalam Tuhan, waktu kita menegur seseorang, kita harus membangun dia. Teguran dengan perkataan yang baik. Makanya firman Tuhan bilang apa itu di Efesus tadi? Perkataan kotor ya? Iya, perkataan kotor. Jadi bisa lihat sih, melihat orang-orang yang tidak di dalam Tuhan, teguran mereka itu yang menjatuhkan kita. Bukan membangun kita. Tapi kalau kau temukan orang percaya menegur kau dan itu membangun kau ya, pikirku ya silakan saja. Dan memang segala perkataan kotor itu adalah makian gitu. Secara nggak langsung kita nggak, makian itu bukan hanya kebun binatang ya, perkataan kebun binatang dan sebagainya gitu. Tetapi adalah perkataan yang tidak membangun kita, itu adalah makian bagi kita sebenarnya. Jadi ya itu kita sebagai orang-orang percaya harus lebih peka dengan perkataan tegur yang dari Tuhan kah atau bukankah. Makanya kita perlu belajar gitu. Oke. Silakan Putri. Oke Kayla. Dan teman-teman, saya mau tanya, bagaimana pikiran duniawi bisa muncul di kakak Budiri? Itu bisa ada karena pergaulan kah atau karena dari kakak Budiri sendiri kah? Bagaimana? Okay. Dasar pemikiran rohani sih. Dasar pemikiran duniawi adalah waktu saya berpikir saya bisa tanpa Tuhan. Saya akan pimpin diri saya sendiri, saya mau mengontrol diri saya sendiri, saya mau mengendalikan diri saya sendiri karena ini sapu hidup. Ya, itu saya yang tahu gitu. Dan saya tidak mau minta apa-apa ke yang lain karena saya bisa bekerja keras sendiri untuk mendapatkan hal itu sendiri gitu. Itu adalah dasar bagaimana seseorang sudah berpikir duniawi ya. Dan kita tidak kembali ke sumbernya gitu. Jadi kayak segala sesuatu itu diri kita mengandalkan kekuatan sendiri gitu kan, bukan mengandalkan Tuhan lagi. Dan tahu kalau ya saya bisa dapat ini karena kerja keras saya bisa beli motor mobil ya karena ya iyalah saya sudah kerja banting tulang kayak gitu kan, bukan karena Tuhan lagi gitu. Nah ini bahaya gitu karena itu sangat duniawi sekali gitu kan. Kita tidak mengandalkan Tuhan lagi dan itu sebenarnya adalah pandangan duniawi gitu. Kita merasa kalau saya kuat gitu dan secara nggak langsung gitu ya buka peluang bagi dosa sebenarnya hal itu karena mementingkan diri sendiri itu adalah ya dosa juga toh. Mementingkan diri sendiri karena firman bilang kita harus mementingkan orang lain juga gitu kan. Nah saya mau bilang kalau saya tidak bisa tapi Tuhan bisa. Itu harus yang kita renungkan dan kita garis bawahi kalau saya tidak bisa tapi Tuhan saya bisa. Saya tidak bisa tapi Tuhan saya bisa. Iya itu dia. Dan hati-hati dengan sistem dunia gitu. Kita ada di dalam dunia tapi tidak boleh pakai sistem dunia. Karena tempat kita bukan di sini ya.
tempat kita di kehidupan kekal di atas sana gitu. ya. Jadi sebenarnya lingkungan juga bisa mempengaruhi gitu. Jadi makanya hati-hati dalam berkomunitas juga, hati-hati dalam pertemanan, pergaulan. Seperti ada firman yang bilang kalau pergaulan yang buruk dapat merusak kebiasaan yang baik kayak gitu kan. Ya kalau kau sudah kuat sekali ya silakan gitu. Tetapi jangan, kita sebagai orang percaya harus mempengaruhi seseorang, bukan dipengaruhi lagi, karena kita adalah terang dan garam. Ini memang agak cukup luas gitu, karena berbicara soal duniawi. Kita memang hidup di duniawi, tapi jangan sampai kita pakai sistem duniawi itu seperti yang tadi gitu. Jadi bisa jadi pokoknya pikiran duniawi itu bisa dari orang luar juga dan juga dari dalam diri sendiri gitu, dari dalam diri sendiri karena tidak punya prinsip yang kuat tentang kebenarannya gitu. Kalau tidak punya akar yang kuat. Betul, tidak punya akar yang kuat, tidak punya pemahaman yang kuat, pengertian yang kuat tentang Yesus itu sendiri gitu. Makanya penting nih, sudah terima Yesus, punya hubungan pribadi dengan Dia, punya pertumbuhan yang kuat dengan Dia melalui hubungan dengan Yesus dan juga komunitas yang sehat gitu. Anak-anak muda belajar hal ini penting sekali karena mempengaruhi kau punya masa depan nanti seperti apa. Lingkungan mempengaruhimu gitu. Sangat mempengaruhi. Itu sih gitu ya. Oke Putri, saya ada pertanyaan lagi untuk kau. Ya Kak. Adakah orang tertentu atau situasi tertentu atau bahan tertentu yang memancing pikiran dunia dalam kau diri? Dan bagaimana kau bisa menghindar dari hal itu atau pancingan itulah atau godaan itulah? Wow. Kalau dari saya, yang saya pikir tentang pikiran duniawi yang muncul itu biasanya, kalau untuk sekarang gimana ya, sama bilang kita tinggal di dalam komunitas, kalau saya sekarang tinggal dalam komunitas yang ada Tuhan di dalam, itu adalah anugerah yang sangat luar biasa ya Kakak. Kalau bisa dibilang sepanjang saya hidup, mungkin saya akan bersuka cita sekali dan bersyukur sekali untuk mengenang masa yang sekarang ini yang ada sedang terjadi nih, karena saya bisa ada di komunitas yang ada teman-teman yang ada Tuhan di dalam, begitu, yang kayak kita ngumpul tapi ada Tuhan di dalam. Cuma terkadang tantangan sehari-hari yang saya dapat dari bagaimana bisa munculnya pikiran rohani itu adalah ketika bertemu dengan beberapa orang. Itu jadi bisa dibilangnya lewat situasi kali ya Kak. Dan orang-orang, situasi yang ada orang-orang. Jadi terkadang ada kata-kata dari orang-orang tersebut yang memunculkan pikiran duniawi gitu Kak, yang membuat saya jadi ragu tentang hal yang saya lakukan ini, kayak gitu. Contoh nyata saja mungkin seperti ada teman-teman atau orang dari keluarga. Oke, tidak ya kayak begitu, sudah kita bicara kenyataan aja ya, supaya bisa jadi witness, testimoni untuk banyak orang. Kayak, ih kok kerja begitu-begitu aja Kak gitu. Contohnya kayak gitu. Ada perkataan orang lain kalau begitu. Kayak begitu. Terus kayak, wah nanti masa depanmu bagaimana, kayak gitu toh. Terus kayak itu sempat membuat saya kayak ragu dengan sapu kehidupan gitu. Dan bahkan kayak berpikir, betul juga ya, terus bagaimana? Terus kalau misalnya ini pikiran terburuk ini yang di dalam saya punya otak tuh kayak, terus besok kalau misalnya orang tua kan sisa tinggal satu, baru-baru papa berpulang tuh, terus kayak nanti kalau mama lagi gimana? Terus nanti ini bagaimana? Kayak begitu lah Kak. Ditambah lagi muncul kekhawatiran. Ditambah lagi jujur saja teman-teman dan Kayola, kalau saya pergi sendirian di atas motor, pergi ke satu tempat, saya merasa tidak aman gitu, karena biasa ada orang-orang yang mengganggu saya gitu. Biar lagi saya ikut Kak Kayola pusaran pakai kacamata toh, supaya kayak menunjukkan kalau saya tidak mau diganggu gitu, tetap orang ganggu gitu Kayola. Itu memang bukan konya, memang mereka. Nah gitu, saya sampai berpikir kayak, oh Tuhan, saya takut sekali ya, takut kalau ada orang yang akan berbuat jahat ke saya begitu. Dan saya kan kurus begini tuh kayak, makanya kecupling gini, orang kan kesepata selesai gitu. Terus kayak pikiran kayak gitu, terus akhirnya bicara
dengan sapu kakak rohani. Sebenarnya kalau teman-teman ada ikut saya di sosial media, kalau kamu ikut juga terpapa. Saya sering Instagramnya Putri Tesalonika. Yolanti Wirano, waduh Tuhan. Oke, jadi kamu harus ikut. Jadi kalau mau juga tidak apa-apa sih. Jadi saya sering bilang kalau taruh kata-kata Tuhan di atas tong situasi. Dan terkadang apa yang sering kita katakan itu Tuhan sangat baik, Roh Kudus sangat baik karena dia kayak kasih ingat tong lagi tentang hal itu dan malah memperkuat toh kakak. Jadi saya waktu bagi ini ke kakak rohani yaitu Kaike. Kaike bilang gini, kau jangan takut. Bapamu memang sosok Bapa memang sudah tidak ada di dunia ini, tapi kau punya Bapa di surga yang orang-orang yang mengganggu kau pun itu adalah orang-orang yang dia ciptakan. Jadi dia berotoritas untuk bisa buat orang-orang itu terganggu kau gitu. Benar. Asalkan kau mengimani dalam nama Yesus, saya pergi ke tempat itu, cowok-cowok itu terakan ganggu sa. Gitu. Ini bukan kepada semua cowok-cowok, tetapi cowok-cowok yang saya rasa kurang nyaman ketika saya pergi ke satu tempat dan mereka ganggu sa. Catcalling gitu. Catcalling seperti itu. Kayak begitu toh. Jadi mungkin juga nih ada hubungannya dengan sapu psikologi. Karena Bapak baru saja berpulang. Jadi kayak merasa kayak aduh tidak garda aman. depan terada lagi. Tapi selalu lupa kalau sapu garda depan itu selalu ada selamanya itu Yesus Kristus begitu. Jadi garda depan betul kah tidak ya kakak? Ya betul. Ya gitu sudah. Jadi kalau dari perkataan orang-orang di dalam situasi, bagaimana dengan kakak Yola? Oke. Mungkin saya sekedar tambahkan aja bagaimana supaya Tom bisa menghindari hal-hal itu ya. Menghadapi pencobaan dengan senjata yang punya kuasa dari Allah gitu. Itu ada di ayat 4, teman-teman mungkin bisa baca juga. Nah di sini saya mau kasih tahu kalau senjata dunia itu ya berbicara tentang akal kuat, argumentasi, tentang kepintaran, tentang logika seseorang gitu dan tapi kita punya senjata Allah yang mana itu kesaksian hidup kita yang dipulihkan gitu. Wow. Yang Tuhan sudah pulihkan. Yang dulunya saya gelap, sekarang saya terang. Dulu saya buta, sekarang saya melihat begitu. Yeah. Jadi senjata dunia itu seperti keuangan kayak gitu kan, fasilitas tanah seperti tadi Putri bilang, Bapak serada, terus bagaimana nanti saya, kalau mama nanti saya tidak minta itu tapi misalkan gitu kan, gitu. dan sebagainya, minta tidak kayak gitu kan. Terus kita punya senjata Allah yaitu berjalan dengan iman hari demi hari gitu, karena memang hidup ini harus bergantung penuh sama Dia. Even semua orang meninggalkan saya, firman Tuhan bilang ya Dia tetap ada kayak gitu. Dan senjata dunia itu berbicara tentang program yang lengkap nih, udah struktur nih. Terstruktur hidup saya begini-gini, pekerjaan saya begini-begini, nanti di 2 tahun ke depan saya harus punya ini, saya harus masuk pekerjaan ini supaya saya bisa dapat fasilitas yang lebih baik. Itu yang dunia bilang gitu. Lalu kita punya senjata Allah yang mana hubungan sebagai keluarga Allah dengan persekutuan dari Roh Kudus gitu. Jadi betul-betul sebenarnya senjata kita itu sangat kuat ya Put ya. Senjatanya Allah itu sangat kuat gitu. Jadi itu membuat kita sebagai anak-anak muda belajar untuk berharap penuh sama Tuhan. Ada firman yang bilang juga kalau pengharapan di dalam Dia tidak mengecewakan gitu. Tidak mengecewakan sama sekali gitu. Jadi walaupun ada orang-orang yang seperti mengganggu hidupmu, ingat kau punya senjata Allah nih. Yang betul-betul mentamengkan kau, melindungi kau, menjaga kau dari segala bahaya apapun. Even kalau kejahatan itu terjadi, kau tetap dalam perlindungan Dia. Gitu, dan kau tidak akan pernah jatuh sampai tergeletak. Thank you Kak Yola, itu membantu sekali sih. Balik lagi ya ke kebenaran. Betul sekali. Kita percaya lebih ke kebenaran. Oke, Kak Yola dan kawan-kawan. Saya akan tanya. Kak Yola, setiap pikiran yang negatif dan terasa sesuai dengan kebenaran Tuhan itu perlu diganti dengan pikiran yang positif dan yang alkitabiah, gitu, sesuai dengan kitab suci. Nah menurut kakak bisa mulai hal itu di minggu ini tuh bagaimana? Terus kayak kakak bisa sebutkan satu pikiran negatif yang mungkin akan muncul dan kakak juga bisa kasih tahu bagaimana cara menanggulangi itu, kayak melawan itu dengan pikiran positif gitu. Kakak bisa kasih tahu tidak? Itu kira-kira nanti gimana kakak hadapinya? Thank you Put. Jadi kalau pikiran dapat ditangkap berarti seluruh hidup juga bisa ditangkap toh. Karena
kitong bisa melakukan segala sesuatu itu kan tong punya hidup ini tong buatin ini itu ya karena semua kan muncul dari pikiran kayak gitu. Pikiran yang baik pasti juga akan buat yang baik. Pikiran yang jahat atau negatif juga pasti akan buat hal yang tidak baik juga begitu. Jadi bagaimana saya bisa membuat penggantian dalam minggu ini atau sesuatu yang saya harus buat menggantikan pikiran negatif ke positif kali ya. Ya saya harus buang sampah dalam saya punya hidup ini keluar. Sampah itu diambil. Banyak orang atau anak muda itu nggak sadar, dong terasa sadar kalau dong tuh banyak simpan sampah dalam dong punya hidup gitu. Sampah apa? Sampah kemarahan, sampah keegoisan, sampah mementingkan diri sendiri, sampah hidup tanpa Tuhan, begitu kan? Banyak sekali atau sampah kepahitan, tidak mau mengampuni orang lain gitu. Jadi minggu ini mungkin saya harus belajar untuk buang sampah-sampah yang selama ini saya sudah tekan. Biasa nih orang ini nih penyebab stres salah satunya karena terlalu tekan sampah itu dalam hati dalam hidup udah gini ngepres nanti ada waktu di mana dia meledak semua. Jadi kayak kok kenapa begitu? Jadi kacau ya. Iya jadi kacau sekali kayak gitu. Dan mungkin dalam minggu ini adalah pikiran negatif yang seharus perbaharui adalah ada istilah yang bilang pikiranmu membunuhmu. Ya, pikiranmu membunuhmu gitu. Jadi mungkin minggu lalu itu tapi minggu lalu itu ada peristiwa di mana waktu saya mengajar di dalam kelas tiba-tiba saya punya murid yang kenapa anak ini tiba-tiba jadi kayak apa ya beda gitu nggak excited lagi untuk mau belajar kayak gitu. Jadi saya punya pikiran kayak apa saya salah kah atau bagaimana kayak gitu. Jadi kayak menuduh diri sendiri. Apakah ada perkataan yang saya bilang itu menyakiti hatinya kah atau bagaimana kah? Itu sudah terserang di saya punya pikiran. Jadi kayak saya salah begitu toh. Dan akhirnya besok saya coba klarifikasi dengan dia, ada apa dengan kau? Ternyata bukan saya, emang dianya yang lagi bermasalah gitu kan. Jadi yang saya mau gantikan pikiran saya adalah mungkin ini ada sangkut pautnya dengan episode kemarin ya. Pertama saya harus berdoa dulu dan saya harus menghindari situasi pikiran yang menimbulkan hal-hal negatif ya. Saya harus gantikan dengan hal positif dengan membuang sampah-sampah itu. Pada tempat sampahnya, bukan pada tempat yang lain ya. Salah buang sampah juga itu menyebabkan masalah baru ya. Jadi harus buang pada tempatnya. Jadi temuilah orang-orang yang tepat dan komunitas yang tepat untuk kau buang sampah hidup ya duniawimu supaya diselesaikan, dibereskan. Pertanyaan terakhir Putri. Bagaimana kau punya komunitas itu dapat tolong kau untuk menjalankan kau punya komitmen untuk menangkap setiap pikiran yang duniawi dan menggantikan dengan yang positif di minggu ini. Bagaimana kau punya komunitas itu bisa bantu kau supaya kau tetap berpikir positif gitu. Komunitas yang saya ikuti untuk saat ini tuh ada banyak sih sebetulnya. Kalau dipikir-pikir juga banyak ternyata. Ada dari gereja, ada dari luar juga. Pondok Podcast juga salah satu komunitas ya. Iya. Untuk saya begitu. Dan untuk teman-teman juga. Jadi kalau yang saya lihat itu dia berkontribusi besar sekali untuk menjalankan komitmen dalam Tuhan untuk tangkap pikiran-pikiran negatif itu. Karena setiap individu dan setiap orang itu kan punya permasalahan masing-masing tuh Kak dalam tumpuk kehidupan yang terkadang sebelum kita mencoba untuk masuk ke dalam komunitas, seperti sapu diri yang dulu yang tidak mau gabung dengan komunitas, karena pasti saya bilang saya introvert. Kayak tadi ada dari teman di Pondok Podcast yang bilang, iya saya introvert jadi. Itu kayak saya jadikan alasan untuk saya mau gabung dengan komunitas. Nah tetapi ketika saya waktu coba untuk masuk ke dalam komunitas, ternyata itu sangat berguna untuk buat saya menjalankan sebuah komitmen di dalam pikiran positif itu Kak. Ketika saya datang ke Komsel, saya pribadi, saya yang tadinya datang dengan permasalahan sendiri, dan saya sempat kayak, karena pikiran Tuhan beda dengan pikiran kita Kak, begitu. Ada di Yesaya bilang kalau jalanmu bukanlah jalanku, gitu. Jadi di pikirannya saya tuh kayak
Tuhan kayaknya nggak bisa deh untuk bantu saya dalam hal ini gitu. Kayak tertutup gitu. Tapi waktu saya datang ke komunitas, bisa dengar kabar dari teman-teman di dalam komsel, bisa lihat apa yang Tuhan buat di dalam dompu kehidupan, itu kayak mendorong saya untuk percaya lebih kepada Tuhan gitu Kak. Jadi kayak wow, Tuhan melakukan sesuatu yang besar di Kayu Lapu Kehidupan. Tuhan melakukan sesuatu yang besar di Kakak Jadi Kehidupan. Saya belum lihat apa yang terjadi ke saya, tetapi itu menambah keyakinan ke saya bahwa kita menyembah Tuhan yang sama, Tuhan Yesus Kristus yang sama. Dan dia lebih dari bisa untuk membantu saya dalam hal itu gitu Kak. Selain daripada memberikan dorongan untuk adanya pengharapan di dalam saya punya hati, selain daripada testimoni kesaksian dari teman-teman maupun ayat Alkitab yang dong bagi di situ yang cukup menolong dong untuk menjalani minggu itu. Satu hal lagi adalah teman-teman komsel mengingatkan saya untuk tetap berada di dalam jalan yang benar gitu, di dalam jalan yang benar. Jalan benar hidup Yesus. Jadi kayak contohnya saya tidak mau bagosip lagi toh, rancang orang toh, terus tiba-tiba ada keinginan begitu toh, kayak mungkin agak nasa teman satu di tempat kerja, jadi saya kayak bikin ganas sekali kayak begitu, baru begini di dalam komsel kayak saya bagi ke Kayola tahu deh bikin saya gini Kayola kasih perspektif yang dari Tuhan begitu toh, yaitu dari kitab suci kebenaran. Dan di situ kayak akhirnya kayak itu kita tema hari ini, tutup jalan cepat. Tutup jalan yang semua tak buka dosa jadi tak tutup begitu. Jadi kayak oke, saya harusnya memberikan reaksi seperti Yesus akan bereaksi kepada sesuatu, bukan seperti saya yang lama yang akan bereaksi kepada hal itu. Gitu sih Kak, membantu sekali di dalam komunitas. Dan di dalam komunitas juga saya merasa lebih aman ketika membagi sesuatu yang sangat pribadi. Sesuatu yang sangat pribadi ini maksudnya kayak itu masalah yang sebenarnya membuat saya terpenjara. Tetapi ketika saya berbagi dengan teman-teman di komunitas, Tuhan memberikan dong pikiran yang mengerti ke saya di dalam Kristus. Jadinya kayak akhirnya mereka juga kasih tahu solusi bagaimana tentang hal itu gitu. Tetapi lagi di dalam Tuhan, kayak istilahnya ini loh Yesus putri kayak gitu. Jadi kayak gitu kayak Oke, thank you. Oke guys, jadi itu tadi kita punya sharing ya dari awal sampai akhir tadi dengan beberapa pertanyaan yang sudah ada. Itu kisah hidup kami yang bisa kami sharingkan ke teman-teman semua. Harap kami juga bisa belajar dari dari Tong punya hidup lah begitu. Harap bisa tutup jalan. Iya, kita juga masih belajar sih, sama-sama belajar ya semua. Jadi untuk kita punya ini kan bisa selalu dapat di mana nih Tong punya sosial media. Di Tong punya sosial media seperti YouTube, Instagram, TikTok, Spotify. Oke, nonton. Jangan pernah bosan-bosan untuk dengar, lihat, nonton dan share. Pasti komentar, betul sekali. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu like, tap like. TikTok jangan lupa, TikTok juga kami bisa ikut. Yang selalu setia untuk share. Tong punya YouTube ya atau Reels atau dan sebagainya lah pokoknya itu. Terima kasih sekali, Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa lagi di Kita Punya Pondok. Apa lagi? Bagi ke keluarga. Oh ya sudah, bagi sudah. Ke komen. Ke seseorang yang gue suka. Pokoknya ke siapa saja yang Tuhan sentuh kepu hati. Begitu Kakak. Ya, lanjut Kakak. Oke, lanjut ya sekarang sudah. Oke. Sampai jumpa lagi di Kita Punya Pondok Podcast.